Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama channel Mas Sulis di sini. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian tetap sehat di masa pandemi COVID-19 ini. Tentunya dengan protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baiklah anak-anak, untuk kali ini kita akan belajar tentang transformasi. Anak-anak, untuk mempelajari tentang transformasi, maka kita harus mengingat dulu dan harus paham dulu tentang sistem koordinat. Nah, di kelas 8 kalian sudah belajar tentang sistem koordinat, yaitu menentukan letak suatu titik pada koordinat kartesius. Nah, untuk transformasi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama tentang translasi atau disebut juga dengan pergeseran, kemudian refleksi, pencerminan, kemudian rotasi, perputaran, dan dilatasi, yaitu perubahan ukuran. Nah, materi ini mungkin materi baru buat kalian, maka silahkan simak dengan seksama, dengan teliti agar kalian semuanya paham. Yang pertama akan kita pelajari tentang translasi. Apa itu translasi? Nah, anak-anak, tentunya kita sudah sering mendengar tentang translasi atau pergeseran. Jadi translasi adalah pergeseran atau pemindahan semua titik dalam suatu bangun sejauh jarak yang sama dan arah yang sama. Jadi yang namanya bergeser itu mesti jarak setiap titik pada bangun itu sama dan arahnya juga sama. Artinya kalau arahnya ke selatan ya semuanya ke selatan, arahnya ke barat ya semua ke barat. Tidak ada misalkan meja digeser ke selatan, tidak ada. Papannya geser ke selatan tapi kakinya geser ke barat, tidak mungkin. Nah, maka pergeseran ini adalah memindahkan semua titik yang ada dalam satu bangun itu jaraknya sama dan arahnya juga sama. Nah, sebagai contoh ini ada bangun PQR. Segitiga PQR itu digeser, digeser dengan arah seperti pada gambar. Maka ini terlihat bahwa arah pergeserannya sama dan jaraknya juga sama. Nah, pada gambar itu terlihat adanya translasi semua titik pada PQR, berpindah dengan menghasilkan P aksen, Q aksen, dan R aksen. Nah, titik-titik sudut PQR mempunyai bayangan P aksen, Q aksen, dan R aksen, yaitu titik P itu digeser sehingga bayangannya adalah P aksen. Kemudian titik Q ditranslasi bayangannya Q aksen. Kemudian titik R itu ditranslasi maka diperoleh bayangannya adalah R aksen. Nah, di sini jadi R ke R aksen, P ke P aksen, dan Q ke Q aksen. Nah, ini jarak P aksen, R aksen, dan Q aksen adalah sama, arahnya juga sama. Kemudian translasi itu dapat diwakili oleh sebuah ruas garis berarah. Jadi karena arahnya sama maka dapat diwakili oleh sebuah garis, sebuah garis. Nah, ruas garis berarah itu dapat dinyatakan dengan notasi pasangan bilangan atau dalam bentuk komponen. Jika titik P digeser 4 satuan ke arah sumbu X positif, lalu 3 satuan ke arah Y positif, maka komponen translasinya, translasinya ditulis PQ, PQ itu
4, 3. Jadi ini adalah pasangan bilangan. 4-nya itu menunjukkan arah X, sumbu X ya. Karena positif maka X positif. Kemudian 3 ini arah sumbu Y ya. Karena positif maka 3-nya juga positif. Nah, translasi AB ya, translasi AB itu titik digeser A satuan ke arah X, ke arah sumbu X, dan B satuan ke arah Y. Perjanjiannya kalau positif itu berarti ke arah sumbu X positif, kalau A-nya negatif berarti ke arah sumbu X negatif ya. Kemudian kalau B-nya positif itu berarti ke arah sumbu Y positif, dan kalau B-nya negatif itu ke arah sumbu Y negatif. Nah, sebagai contoh di sini anak-anak ini ada pergeseran dari titik A ke titik B. Nah, titik A ke titik B, arahnya adalah AB. Ya, arahnya adalah ruas garis AB. Kemudian jaraknya juga AB. Nah, ini untuk translasi AB itu dapat ditulis bagaimana? Nah, translasi AB ditulis 2, 4 karena dari A itu bergeser 2 ke kanan dan 4 satuan ke atas. Kemudian KL ya, KL ke kanan 1, 2, 3, 4, 4. Kemudian ke bawah 1 berarti dituliskan negatif 1 ya. Kemudian ST dari S ke T, ke kiri 1 berarti negatif, ke atas 3 berarti positif. Negatif 1, 3 ya. Kemudian PG itu ke arah PG itu berarti ke kiri dulu 2, ke bawah 4 berarti ya pasangan bilangnya bagaimana? Ya, pasangan adalah negatif 2, negatif 4. Nah, ini suatu translasi ya, yang dapat dinyatakan dengan pasangan bilangan. Jadi arahnya seperti itu. Nah, apabila ada 2 translasi berurutan, ya, 2 translasi berurutan itu dapat diwakili oleh sebuah translasi. Sebagai misal di sini, dari titik A bergeser ke titik B, dilanjutkan dari titik B bergeser ke titik C. Ini artinya bahwa sama saja A itu ya bergeser ke C, jadi bisa langsung A bergeser ke C. Nah, ini adalah 2 translasi yang berurutan, A ke B, B ke C. Nah, maka dapat diwakili oleh A ke C. Nah, ini ditulis seperti ini. Ya. Translasi AB ya, di sini dituliskan translasi AB dilanjutkan dengan translasi BC itu menghasilkan translasi AC. Nah, dalam bentuk komponen karena AB itu adalah 1, 2, 3 ya, 3, 2 ya, AB-nya 3, 2. Kemudian BC nya adalah negatif 1, 2 ya, negatif 1, 2. Maka dapat diwakili oleh AC, yaitu berapa? 1, 2 ya, 2 terus 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 2, 4 dapat diwakili itu. Nah, ternyata ini dapat diperoleh dari 2 ditambah negatif 1, hasilnya 2. 2 tambah 2, 4. Nah, ternyata untuk 2 translasi berurutan itu komponen-komponennya dapat dijumlahkan ya, dapat dijumlahkan sesuai letaknya ya. Kalau yang komponen X ya dijumlahkan dengan komponen X ya. Komponen Y jumlahkan dengan komponen Y gitu. Nah, sehingga untuk 2 translasi berurutan AB dan CD itu berlaku AB dilanjutkan CD maka menghasilkan A tambah C, B tambah D. Nah, jadi yang atas tambahkan yang atas, yang bawah tambahkan yang bawah. Nah, ini untuk translasi 2 berurutan. Nah, sehingga pada koordinat kartesius ya anak-anak,
translasi pada bidang koordinat ya itu dapat dituliskan begini ya. Translasinya AB, maka jika ada titik P X, Y ditranslasikan AB, maka bayangannya ya, bendanya itu akan menjadi P aksen, di mana koordinatnya adalah X tambah A, Y tambah B ya. Ini rumus untuk menentukan koordinat bayangan dari suatu titik yang ditranslasi. Nah, untuk selanjutnya jika titik A, X, Y ya ditranslasi oleh AB, maka menghasilkan A aksen ya X tambah A, Y tambah B. Nah, misalkan ada titik A 2,3 kemudian ditranslasikan oleh 35, maka bayangannya ya A aksen 2 tambah 3, 3 tambah 5 atau 5,8. Jadi koordinat bayangannya adalah 5,8 aksennya. Jadi A aksen itu adalah bayangan dari titik A oleh translasi ya. Nah, kemudian titik B 4,2 ditranslasikan oleh 34, maka bayangannya ya sama 4 tambah 3, 2 tambah 4 sehingga 7,6. Nah, sekarang kalau C 6,2 translasinya adalah 17, bayangannya berapa? Iya betul ya. Jadi bayangannya ya, C aksen adalah 6 tambah 1, 2 tambah 7 yaitu 7,9 ya, saya kira cukup mudah anak-anak ya. Kalian bisa memahami ya. Kalau sekarang titik D itu negatif 6, negatif 2, translasinya adalah 34, bagaimana? Nah, maka bayangan titik D yaitu D aksen adalah negatif 6 ditambah 3, negatif 2 tambah 4, hasilnya adalah negatif 3,2. Titik E 5, negatif 2 ditranslasikan oleh negatif 1, 7, maka hasilnya adalah 5 dikurangi 1 ya. Kemudian negatif 2 ditambah 7, hasilnya adalah 4,5. Nah, ini anak. Nah, kalau suatu translasi ditentukan oleh negatif 2, 3 dilanjutkan 7 min 5, bayangan titiknya adalah min 3, min 3 di bawah oleh translasi berurutan ya, adalah nah sini anak. Jadi translasi AB ya, translasi AB menghasilkan PX, Y, translasinya AB, bayangannya adalah P aksen yaitu X tambah A, Y tambah B. Kemudian negatif 2, 3 translasinya, maka jika titiknya min 3, min 3, maka bayangannya adalah P aksennya adalah ini, berapa? Min 3 tambah min 2 berarti min 5, kemudian min 3 tambah 3, 0, maka P aksennya adalah min 5,0. Tetapi itu dilanjutkan. Nah, jadi P aksen ini dilanjutkan dengan translasi 7 min 5, maka menghasilkan ya, min 5 tambah 7, 0 tambah min 5 sehingga 2, min 5. Jadi ini bayangan kedua atau bayangan akhirnya dari translasi dua translasi berurutan. Atau bisa juga ditulis seperti ini anak ya. Titik P min 3, min 3
translasinya min 23 dilanjutkan 7 min 5, maka menghasilkan, nah ini ditambahkan saja min 3 tambah min 2 tambah 7, min 3 tambah 3 tambah min 5, hasilnya 2, negatif 5. Jadi sama gitu ya. Oke. Nah, Nana, nah ini silahkan di screenshot dulu ya, ini di screenshot atau mungkin di pause dulu, silahkan catat soalnya ya. Kemudian kerjakan, nanti di akhir kalian kirimkan kepada saya ya lewat Google Classroom ya. Di Google Classroom nanti akan saya tautkan link untuk mengupload tugasnya ya. Jadi ini tugas pertama gitu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, silakan di screenshot dulu, di copy atau di pause kemudian ditulis, atau nanti dibuka lagi ya, di start lagi. Baik, untuk selanjutnya akan saya sampaikan tentang refleksi ya. Refleksi, apa tadi refleksi? Refleksi adalah pencerminan. Nah, apa itu pencerminan? Nah, kalau kita bercermin tentunya, misalkan ini bendanya, maka bayangannya ada di sini. Misalkan ini cerminnya gitu ya. Nah, refleksi atau pencerminan adalah proses mencerminkan setiap titik bangun geometri itu terhadap garis tertentu. Nah, garis tertentu itu disebut sumbu cermin atau sumbu simetri ya, atau cerminnya. Nah, yang pertama kita akan mencerminkan titik terhadap sumbu X. Jadi kita anggap sumbu X itu sebagai cermin ya, sumbu X-nya sebagai cermin. Nah, itu yang pertama. Pencerminan pada bidang koordinat terhadap sumbu X ya, terhadap sumbu X, maka kalau kita punya benda atau segitiga A, B, C, maka kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya di mana? Jadi sumbu X yang ada di bawah ini ya, itu sumbu X ini menjadi cerminnya, maka bayangannya adalah ini kalau A-nya 1,1, B-nya 5,1, C-nya 4,3, maka bayangannya tentunya ada di bawah. Nah, sehingga menghasilkan A aksen itu 1, min 1, kemudian B aksen itu 5, min 1, sedangkan C aksennya ya adalah berapa? 3, min 4. Nah, kita lihat di sini ternyata untuk sumbu untuk koordinat X-nya ya, koordinat X-nya atau absisnya itu di sini tetap. Ya, di sini tetap. Tetapi untuk ordinatnya atau koordinat Y-nya itu ternyata tadinya 1 menjadi min 1 ya, tadinya 1 menjadi min 1, tadinya 4 jadi min 4. Maka mungkin kita bisa menyimpulkan untuk P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X itu menghasilkan P aksen yaitu X, negatif Y. Jadi X-nya berubah, Y-nya berubah tanda. Nah, gitu ya. Nah, ini rumusnya ya. Jadi P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka menghasilkan P aksen X, negatif Y. Nah, misalkan ini ada titik ya, ada titik negatif 6,6 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya ada di bawah ini ya. Tadinya di sini, ini jaraknya sama, maka bayangannya ada di sini yaitu negatif 6, negatif 6. X-nya tetap, tapi Y-nya berubah tanda.
Kemudian untuk B, OD, ya, sumbu X-nya sebagai cermin, ya, X-nya sebagai cermin, maka titik D 7, -6 dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya bayangannya adalah 7,6 begitu ya. Nah, kemudian pencerminan terhadap sumbu Y. Sumbu Y sebagai cermin, misalkan ada koordinat ada bangun A, B, C di sini, ya, koordinatnya adalah seperti itu. Jika A 2,1 maka dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan berapa? Min 2,1. Kemudian B 5,2 menghasilkan min 5,2. Titik C 1,4 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah C aksen berapa? Yaitu min 1,4. Nah, ini dapat kita identifikasi, ternyata pencerminan terhadap sumbu Y itu koordinat Y-nya tetap ternyata ya. Koordinat Y-nya tetap. Tetapi koordinat X-nya ya, koordinat X-nya itu ternyata berubah tanda. Tadinya 2 jadi min 2, tadinya 5 jadi min 5, tadinya 1 jadi negatif 1. Nah, jadi bayangannya seperti itu. Nah, kemudian dapat kita simpulkan bahwa pencerminan titik P, X, Y terhadap sumbu Y itu dapat dirumuskan ya. Bayangannya adalah negatif X, Y. Nah, ini untuk pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, kita ambil contoh, misalkan di sini titik C dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti titik C min 4,3 terhadap sumbu Y, maka di sini X-nya berubah jadi 4. Kemudian Y-nya tetap kan itu ya. Di sini ini cerminnya. Untuk B 3,4 maka bayangannya adalah min 3,4. Oke, saya kira tidak ada permasalahan. Nah, sekarang pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, garis Y sama dengan X itu seperti apa ya? Masih ingat pelajaran kelas 8 garis Y sama dengan X? Iya, ini garis Y sama dengan X. Kalau Y-nya 1, X-nya 1. Kalau X-nya 2, Y-nya 2. Kalau X-nya 3, Y-nya juga 3. Karena apa? Karena Y sama dengan X. Nah, misalkan ada segitiga ini A, B, C dicerminkan, cerminnya adalah garis Y sama dengan X. Maka sesuai dengan sifatnya itu titik ke cermin ke bayangan itu tegak lurus gitu ya. Nah, sehingga diperoleh seperti ini ya. Nah, ini tegak lurus, maka akan diperoleh ya segitiganya seperti itu. Nah, jadi ternyata dari 0, x,0 atau 2,0 itu ternyata menjadi koordinatnya itu 0,2 ya. Nah, sehingga dapat kita simpulkan pencerminan P, X, Y terhadap garis Y sama dengan X itu menghasilkan P aksen yaitu Y, X. Karena kan Y sama dengan X, berarti X-nya diganti dengan Y, Y-nya diganti dengan X karena Y sama dengan X. Nah, ini adalah garis Y sama dengan X. Kemudian kita cerminkan titik D. Titik A. Titik A negatif 6,6, maka bayangannya adalah 6, negatif 6. Jadi dibalik tandanya semuanya berubah. Ya, berubah. Negatif 6 ini menjadi 6, negatif 6 ya, gitu.
Ya, jadi hanya dibalik saja ya. Y sama dengan itu hanya dibalik, bukan tandanya tetap gitu ya. Oke. Kalau Y sama dengan X cerminnya, maka kan, nah ini garis Y sama dengan min X. Nah, kalau ada gambar seperti ini, ya maka bayangannya di mana? Nah, di sana ya. Nah, jadi seperti itu bayangannya. Sehingga untuk 1,0 cerminnya Y sama dengan min X, maka menjadi apa? 0,-1. Kalau B 2,4 itu min 4, min 2. Dibalik tandanya berubah semuanya. Nah, dibalik tandanya berubah karena Y sama dengan min X. Tentunya kalau Y sama dengan min X itu tadinya positif jadi negatif, tadinya negatif jadi positif. Nah, begitu. Nah, ini simpulannya untuk X sama dengan untuk P titik X, Y ditranslasikan oleh Y sama dengan min X menghasilkan min Y, min X gitu ya. Nah, ini untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Terhadap garis X sama dengan H dan Y sama dengan K. Untuk P, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H itu menghasilkan P aksen 2H kurangi X, Y. Kalau terhadap garis Y sama dengan K berarti X, jadi yang berubah Y-nya yaitu 2K kurangi Y. Itu rumus ya. Nah, ini contoh untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Misalkan titik C min 4, min 3 ya, dibalik ya, karena dicerminkan terhadap Y sama dengan X berarti dibalik tandanya berubah, min 3 jadikan ke X tapi minnya jadi plus, yang min 4 menjadi koordinat Y maka menjadi positif ya, ini untuk Y sama dengan min X. Kemudian untuk pencerminan terhadap titik 0, jadi cerminnya itu adalah sebuah titik, yaitu titiknya adalah titik 0. Nah, maka seperti ini. Jadi kalau D-nya 7, min 6, ini titik 0-nya ini menjadi cermin, maka menjadi apa ini? Min 7,6 ya, beralih. Sekarang untuk tadi apa namanya? Untuk pencerminan terhadap garis X sama dengan H tadi kan bayangannya adalah 2H dikurangi X, Y. Berarti kalau ini pencerminan terhadap garis X sama dengan 2, maka komponen X-nya adalah 2 kali 2 ya. 2 kali 2 dikurangi titiknya. Nah, misalkan mau yang mana? Misalkan ini titik C min 4, min 3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, maka bayangannya menjadi 8, negatif 3. Mengapa? Yaitu 2 dikalikan 2 berarti 4 dikurangi negatif 4. Nah, jadi 4 dikurangi negatif 4 kan jadi 8. Nah, kemudian Y-nya tetap. Kalau Y sama dengan 2, berarti yang berubah adalah koordinat Y-nya. Misalkan, nah ini untuk Y sama dengan 2, titik B 3,4, maka bayangannya adalah 3,2 kali 2 ya, 2 kali 2 dikurangi Y-nya 0, yaitu 4. Nah, begitu. Nah, secara umum sifat-sifat reflektif yang tadi kita pelajari itu adalah ini Bapak Ibu, anak-anak ya. Pencerminan terhadap sumbu X maka dirumuskan A
titiknya A, B, cerminnya sumbu X, hasilnya itu. Ya, pencerminan terhadap sumbu Y A, B, ya, cerminnya sumbu Y, maka aksennya adalah negatif A, B. Ya, jadi di di tandanya berbeda untuk X-nya. Jadi Y-nya tetap, tapi X-nya yang berubah. Nah, untuk sumbu pencerminan sumbu X, maka kalau diberikan maka X-nya tetap, kemudian Y-nya yang berubah. Pencerminan terhadap titik asal, ya, tadinya A, B menjadi min A, min B. Pencerminan terhadap garis X sama dengan H, berarti bayangannya adalah 2H min A, B. Kemudian pencerminan terhadap Y sama dengan K, maka A, 2K kurangi B. Nah, ini silakan nanti rangkumannya di rangkuman kalian tulis, ya, ini kemudian dipelajari, ya. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, ya, Y sama dengan X berarti hanya dipindah A, B menjadi B, A. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X dirubah tapi tandanya berbeda. Nah, jadi kalau terhadap sumbu X itu tidak berubah tanda, tapi terhadap sumbu Y, maksud saya pencerminan terhadap garis Y sama dengan X itu tidak berubah hasilnya, tapi pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X itu dipindah AB-nya, kemudian ditambah negatif tandanya berubah gitu, ya. Oke. Nah, contoh soal nomor 1, misalkan jika titik A 3,9 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 7, maka bayangan titik A adalah, ya, A aksen dengan koordinat berapa? Berarti 2 kali 7 kurangi 3. 2 kali 7 kurangi 3 itu berarti 2 kali 7 berarti 14. 14 kurangi 3 berarti 11. 11,9. Jadi jawabannya adalah C. Nah, oke. Selanjutnya untuk nomor 2, titik P aksen adalah bayangan pencerminan titik P 3,-5 terhadap garis Y sama dengan min 2. Koordinat P aksen adalah, nah, maka kalau kita jawab titik P Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka hasilnya P aksen X, 2K kurangi Y. Nah, maka kalau titiknya itu 3,-5, maka dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 2 menjadi 3,2 kali min 2 dikurangi negatif 5. Ya, hasilnya berapa? 3,1. Tuh. Ya, jawabannya adalah D. Nomor 3, koordinat bayangan titik P 5,-2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X adalah, Y sama dengan X berarti apa kemarin? Atau tadi hanya dipindah untuk X jadi Y, Y-nya jadi X. Nah, gitu. Nah, begini kan, sehingga diperoleh titik P 5,-2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X itu menghasilkan P aksen min 2,5. Oke, jawabannya D lagi. Nomor 4, koordinat bayangan titik A min 1,-5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Berarti apa? Dipindah tandanya berubah. Nah, yang mana itu? Min 1 berada di belakang tapi tandanya hilang jadi 1 min 5
ke depan, minnya hilang, berarti 5,1. Jawabannya adalah D, gitu ya. Oke. Nah, ini soal latihan anak. Setelah kalian mempelajari materi tadi, ini latihannya silahkan dicoba ya, silahkan di pause dulu atau di screenshot, bisa disalin di Word atau di PDF, silahkan. Ini nomor 1, nomor 2 untuk latihannya. Kemudian ini juga ada nomor 1 dan nomor 2. Nah, ini jadi untuk yang pencerminan juga ada 4. Nah, tadi yang translasi ada berapa tadi? 4 atau 5 itu ya. Nah, itu nanti silahkan digabung ya, yang translasi dengan yang refleksi silahkan digabung, terus kirim ke Bapak ya, dengan menuliskan linknya, link YouTube-nya atau apa ya, hasil editannya. Kalau dikirim langsung itu akan kuotanya akan habis banyak. Nah, maka silahkan ditulis saja, kemudian difoto, kirimkan Bapak lewat Google Classroom gitu ya. Oke, demikian anak-anak yang bisa kita sampaikan untuk kali ini. Materi selanjutnya ya di video yang akan datang yaitu tentang rotasi ya, tentang rotasi, kemudian tentang dilatasi ya. Yang tadi pembelajaran yang kita laksanakan tadi yaitu mempelajari tentang translasi dan refleksi. Nah, untuk video yang akan datang yaitu tentang rotasi dan dilatasi. Nah, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Anak, silahkan diulang-ulang, dipelajari lagi. Yang tidak jelas tanyakan, bisa lewat grup WA atau lewat Google Classroom di komentar, silahkan tanyakan ya. Itu semoga berhasil apa yang dicita-citakan, ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Dari saya banyak kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.